1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi segala dosa. Ajarilah kami Tuhan untuk memahami lebih dalam lagi kenapa kami harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Supaya kami boleh hidup dekat dengan Engkau, berada di tempat di mana Engkau berada. Siang hari ini kami membuka hati kami. Roh Kudus ajari kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Baik, saudara yang kasih Tuhan. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Apakah menurut saudara kalimat ini berarti kasih menutupi dosa? Halo? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti kalau kita mengasihi, kita menutupi dosa. Tetapi ketika kita mengasihi, sekalipun orang berbuat dosa kepada kita, kasih itu akan membuat kita melepaskan pengampunan buat orang itu. Baik buat orang yang diampuni, baik juga kita yang melepaskan pengampunan itu. Nah, ini gampang dibunyikan, gampang dibicarakan. Tetapi ketika melakukannya, itu merupakan satu hal yang sangat sulit. Sebab itu hari ini saya mau berkhotbah tentang satu judul, tanggalkan kuk, kenakan jubah. Katakan sama-sama, tanggalkan kuk, kenakan jubah. Apa itu kuk? Kuk itu adalah sesuatu yang menindih. Yoke. Sesuatu yang menindih yang diletakkan di pundak kita. Yang menindih, yang menekan dan membebani kita. Apa itu kuk? Kuk itu contohnya sakit hati, marah, benci, dendam, kecewa. Semua itu adalah hal-hal yang nampaknya sederhana, tapi kita setiap hari kita menjadi orang yang tidak akan luput mengalami hal-hal yang sama. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana caranya kita bisa luput dari semuanya itu, akibat semuanya itu, saudara, maka semua hal itu akan menjadi kuk. Setiap hari engkau renungkan, engkau pikirkan kesalahan orang yang orang lakukan kepada saudara, dan akhirnya saudara menjadi kepahitan dan menjadi tidak bisa menikmati hidup ini. Tidak ada damai sejahtera dan lain sebagainya, dan itu berbahaya. Saudara, itu sebabnya segala sesuatu yang menindih, segala sesuatu yang menekan, kepahitan, kebencian, kecewa. Mungkin saudara bilang, aku tidak kepahitan, tapi engkau pernah kecewa. Atau mungkin engkau sedang kecewa hari ini. Itu sama saja. Kalau engkau biarkan itu, lama-lama itu akan menekan hidupmu. Dan engkau akan tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Nah, kenakan jubah. Jubah itu apa? Jubah adalah sesuatu yang melingkupi kita, yang membungkus kita, yang melingkupi kita, yang melindungi kita. Dan apa itu contohnya? Kasih, pengampunan, penerimaan. Ketika saudara bisa menerima keadaan di mana ada orang yang melakukan kesalahan kepada saudara, engkau tidak menolak dia, tapi engkau mengampuni, engkau mengasihi, engkau sedang mengenakan jubah kasih itu sendiri. Itu sebabnya kalau judul hari ini, tanggalkan kuk, kenakan jubah. Maka saudara, kalau engkau datang dalam satu beban yang berat, yang menindih, karena orang baru saja membuat kesalahan kepada saudara, hari ini jangan pulang sebelum engkau letakkan kuk itu. Dan hari ini juga engkau akan pulang, tapi engkau akan membawa jubah kasih. Sehingga engkau tidak akan hidup lagi teraniaya oleh
kesalahan-kesalahan orang yang orang lakukan pada saudara, engkau akan pulang sebagai orang yang merdeka. Nah, mari kita lihat bersama-sama Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, siapa di sini orang-orang pilihan Allah? Engkau telah dikuduskan karena engkau dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau tahu, engkau sadar bahwa saudara adalah pilihan Allah, umat pilihan Allah. Tuhan ingatkan begini, kita harus hidup dalam belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu ciri bahwa engkau adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, ayat yang ke-13 dikatakan begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sama-sama. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap lainnya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun berbuat jugalah demikian. Dari ayat ini, Tuhan berikan kita satu kunci sederhana. Bagaimana supaya sesuatu yang sulit untuk bisa mengampuni orang lain, bagaimana kita bisa melakukannya dalam hidup ini. Ada 2 kunci. Yang pertama dikatakan kita harus sabar. Katakan sabar. Kenapa kita harus sabar? Kenapa? Saudara, sebab kita juga manusia, sama seperti orang yang menyakiti engkau. Engkau juga bisa tanpa sadar menyakiti hati orang lain. Sabar artinya, kalau ada orang buat kesalahan kepada kita, renungkan sebelum bereaksi, sebelum marah, sebelum benci. Renungkan. Jangan-jangan dia sendiri tidak sadar bahwa dia sedang menyakiti hatiku. Jangan-jangan dia tidak sengaja berbuat demikian. Saudara, dalam pelayanan saya seringkali menjumpai orang-orang yang berkata, Pak Pendeta, tahu nggak Pak, jemaat Bapak yang sana itu membuat aku pergi meninggalkan gereja. Saya tidak mau lagi gereja di situ, saya pindah gereja. Oh, kenapa? Perbuatannya keterlaluan. Saya nggak bisa. Lihat wajahnya aja sudah nek. Bahkan ke gereja udah kebayang nih. Jangan-jangan sampai di pintu gereja papasan sama orang itu. Aku nggak tahan. Nah saudara. Dan ketika ditanyakan kepada orang yang dia sudah nggak tahan itu. Orang itu bilang, loh Pak, dia marah sama saya. Rasanya saya tidak berbuat apa-apa tuh. Katanya kamu ngomong begini-gini. Ingat-ingat. Nggak ada. Oh yang satu itu. Maksud saya Pak. Begini. Tapi dia tangkapnya salah. Nah saudara. Seringkali. Orang yang membuat kita kecewa. Sakit hati. Tersinggung. Mereka tidak lakukan itu dengan sengaja. Mereka nggak tahu. Atau mungkin cuma Anda sendiri yang terlalu baper. Tahu nggak baper? Apa-apa dibawa perasaan. Orang ngomong biasa dianggap menyinggung saudara. Dan yang akan menderita adalah saudara sendiri. Kalau engkau tersinggung. Kalau engkau marah. Kalau engkau sakit hati. Engkau bawa sampai malam. Akhirnya engkau tidak bisa tidur. Saudara. Sementara orang yang saudara sakit hati ini. Yang saudara anggap membuat engkau sakit hati. Kalau ditanya. Kamu bisa tidur enggak? Setelah ada orang yang sakit hati sama kamu. Saya nggak tahu. Di sakit hati itu enggak. Tapi yang jelas sepanjang malam saya tidur enak. Aku mau nanya nih. Anda ingin tidur nyenyak? Atau gelisah karena sakit hati? Tidur nyenyak. So apa untungnya kita sakit hati? Kalaupun ada sakit hati. Belum tentu orang itu sengaja ingin menyakiti hati kita. Tapi kalau kita mengenakan jubah kasih. Apapun yang orang lakukan buat kita. Sebelum matahari terbenam, kita sudah melepaskan pengampunan. Katakan amin. Maka dua-dua bisa tidur nyenyak. Saudara,
sabarlah dan ampunilah. Saudara, dan tidak tanggung-tanggung. Tuhan itu kasih barometer. Barometernya adalah sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Jadi tolok ukurnya kalau kita mau mengampuni, sama seperti Tuhan mengampuni. Anda pernah lakukan dosa apapun, Anda mungkin pernah mengecewakan Tuhan dengan perbuatanmu. Tapi Tuhan bilang, aku tetap mengasihi kamu. Tuhan tetap mengampuni kita. Ketika kita datang, Tuhan aku minta ampun atas segala dosa. Saat itu juga engkau menerima pengampunan. Tuhan ajar kepada kita doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami. Sama seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Artinya, kalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. So, Anda pilih yang mana? Mengampuni dan diampuni, atau tidak mengampuni dan tidak diampuni? Anda pilih yang mana? Kalau saya memilih mengampuni, supaya aku juga diampuni. Setiap hari kita ada hal-hal yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan memilih tidak sakit hati. Tuhan memilih tetap mengasihi saudara. Katakan amin. Nah ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kata kenakanlah kasih ini menarik. Kenakanlah kasih artinya tudungi dirimu, kenakan jubah kasih itu sebagai pengikat. Sehingga iblis tidak mudah untuk merusak hubungan kita dengan sesama kita. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Nah, saudara, kata kenakan kasih itu dalam terjemahan yang lain dikatakan begini: berikan ruang, give room for somebody to make a mistake. Berikan ruang untuk orang, berikan ruang itu apa ya? Kalau lebih tepatnya, kalau bahasa Inggrisnya give room itu mudah dimengerti. Tapi kalau di bahasa Indonesia, maklumilah, kira-kira gitu. Maklumilah kalau ada orang yang berbuat kesalahan kepada saudara. Kenapa kita mesti memaklumi? Sebab kita sama seperti mereka, manusia yang punya kelemahan. Manusia yang bisa berbuat salah seorang kepada yang lain. Maklumi, ingat bahwa engkau juga adalah manusia. Engkau juga bisa saja berbuat kesalahan kepada orang lain. Nah, kalau engkau tidak mau maklumi orang buat salah kepada saudara, maka saudara orang juga tidak akan memaklumi kalau engkau juga berbuat salah kepada mereka. Saudara, rahasia ini besar, tetapi yang penting adalah milikilah jubah kasih itu. Jangan kita menganggap sepele kuk yang menekan, karena kuk itu akan membuat engkau sulit bergerak, yang akan membuat engkau hidup dalam beban tekanan yang menindih. Tapi kasih, jubah kasih itu akan memerdekakan kita semuanya. Katakan amin. Tapi ada orang bilang gini, Pak, emang enak Bapak ngomong. Kalau Bapak tahu saya, masalahnya Pak, kesalahan mereka itu sudah keterlaluan. Gimana aku tidak membenci mereka? Bagaimana aku tidak sakit hati? Masalahnya yang mereka lakukan sama saya, asal Bapak tahu aja. Bagaimana bisa saya tidak sakit hati? Dan saya mau jawab begini, saudara. Kalau Anda selalu berkata masalahnya, saya mau jawab itu bukan masalahnya. Itu adalah masalahmu. Masalahmu di mana? Masalahmu selama engkau tidak melepaskan pengampunan, masalah itu akan menjadi masalahmu
bukan masalahnya. Saudara paham itu? Jadi saudara, kalau engkau mengenakan jubah kasih, engkau bisa mengampuni mereka. Dan ketika engkau mengampuni mereka, masalahmu selesai. Amin. Saudara, masalah itu akan selalu datang setiap saat, kapan saja, tanpa diundang. Di dalam hubungan antar sesama, itu masalah bisa saja datang. Nah, masalah akan selalu ada. Tapi untuk sakit hati adalah pilihan Anda sendiri. Orang bisa berbuat masalah kepada saudara. Sakit hati atau tidak sakit hati, itu adalah pilihan saudara. Pilihlah mengampuni, maka engkau tidak akan pernah sakit hati. Dan kalau engkau tidak sakit hati, engkau ketemu dengan orang itu, fine-fine aja. Biasa-biasa saja. Saudara, tanggalkan kuk yang menekan. Kenakan jubah kasih yang memerdekakan. Atau kamu mau sengsara seumur hidupmu. Itu adalah pilihan. Hari-hari ini Alkitab berkata, di hari-hari terakhir, kedurhakaan akan makin bertambah dan kasih menjadi dingin. Itu fakta. Makanya kita tidak bisa lari dari fakta ini. Setiap hari kita akan menemui orang-orang yang berpotensi untuk mengecewakan engkau, untuk menyakiti hatimu. Kalau itu terjadi, jangan engkau menarik diri, kemudian bersembunyi, tidak mau ketemu dia lagi. Engkau jadi orang yang introvert, tidak mau bergaul dengan orang lain. Daripada saya ketemu orang itu membuat saya makin sakit hati, mendingan tidak ketemu deh. Yang rugi adalah saudara, bukan orang itu. Karena yang bermasalah adalah saudara. Masalahmu apa? Masalahmu tidak mau mengasihi orang itu. Sementara mengasihi sesama adalah perintah Tuhan yang kita baca tadi. Nah, kenapa kita ingin dalam hubungan kita, baik persahabatan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan lain sebagainya. Kita semuanya idealnya kita kepingin hubungan antar kita itu semuanya fine-fine saja. Tapi kenapa tidak pernah kita temukan dalam sebuah hubungan itu fine-fine saja. Selalu ada masalah. Maka saudara, satu hal engkau harus mengerti bahwa memang ketika Tuhan menciptakan manusia, tidak ada seorang pun yang sama. Anak kembar sekalipun juga ada faktor-faktor yang tidak sama. Sifat yang tidak sama dan lain sebagainya. Apalagi cuma dengan teman. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa Tuhan tidak ciptakan orang sama semuanya? Semuanya tidak ada urat-urat marahnya, nggak ada. Nggak pakai gitu. Kenapa? Susah nggak Tuhan bikin? Nggak. Tuhan memang sengaja buat perbedaan. Perbedaan itulah yang membuat seringkali terjadi konflik secara horizontal. Nah, kenapa? Sebab Tuhan punya tujuan. Apa tujuan Tuhan? Amsal 12 ayat 17 berkata begini. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Kita diciptakan menjadi makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi tajam. Untuk kita menjadi sharp. Untuk kita bertumbuh, untuk kita saling tegur satu dengan yang lain. Untuk kita saling membentuk satu dengan yang lain. Orang yang antisosial, orang yang tidak tahu bergaul, ya antisosial istilahnya. Orang itu akan terlihat aneh. Saudara, tapi di sini saya lihat wajah-wajah saudara, tidak ada yang wajah aneh. Coba lihat kiri kanan saudara. Ada yang wajahnya aneh enggak? Engkau bukan orang aneh. Engkau diciptakan Tuhan, dikasihi Tuhan, engkau dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya engkau ada di sini. Katakan amin. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Alkitab menggunakan ilustrasi praktis itu tadi. Besi menajamkan besi. Ini bicara tentang relationship.
bicara tentang hubungan, relasi secara horizontal. Tuhan tidak mau kita hidup menyendiri. Katakan, Tuhan tidak mau aku hidup menyendiri. Tuhan pernah sekali hampir lupa tentang ini. Waktu dia ciptakan alam semesta, tanaman, tumbuhan, diciptakan binatang-binatang. Alkitab bilang, binatang-binatang itu diciptakan betina dan jantan. Tapi waktu itu dia cuma ciptakan Adam dan Hawa, Adam sendiri. Hanya laki-laki. Sampai pada satu saat Tuhan suruh Adam, kamu kasih nama binatang-binatang ini. Lalu diperintahkannya binatang-binatang itu lewat di hadapan Adam. Dan Adam mulai kasih nama. Kuda jantan, kuda betina. Wah, kuda lewat. Nanti lewat gajah jantan, gajah betina. Gajahnya lewat. Kecoa jantan, kecoa betina. Lewat, keluduk. Saudara, apa lagi? B2 lewat. Dia bilang, babi jantan, babi betina. Ini Alkitab tulis loh. Waktu dia kasih nama satu demi satu. Tuhan terus ingat. Bahwa tidak baik seorang manusia itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Lalu diciptakannya Hawa. Tuhan bilang sepadan. Tapi tidak sama. Sepadan bukan berarti sama. Sepadan itu ada perbedaan, tapi perbedaan itu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Andai kata kita bilang, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, tapi di zaman akhir ini Tuhan mulai salah ciptakan. Salahnya di mana? Tubuhnya laki-laki, sifatnya perempuan. Tubuhnya perempuan, tapi keinginannya seperti laki-laki. Dan itu sebabnya manusia akhir zaman mulai menuntut namanya hak asasi manusia. Hak asasi artinya hak yang sepadan. Dengan berbagai macam dalih secara ilmiah. Tapi saudara, Alkitab berkata Tuhan menciptakan hanya ada dua jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan. Kalau gitu bagaimana dengan orang yang ganti kelamin? Anda bisa berubah kelamin, tapi Anda tetap laki-laki atau tetap perempuan. Karena untuk itulah kita diciptakan. Kita bersyukur. Karena kita ada di satu negara yang tidak mengadopsi paham seperti itu. LGBT. Saudara, sementara di tempat-tempat yang lain. Kalau saudara lihat, wah mengerikan. Nah, kenapa Tuhan menciptakan manusia itu berbeda? Ada beberapa tujuan. Yang pertama, karena setiap orang membutuhkan orang lain supaya dia bisa bertumbuh. Katakan bertumbuh. Seperti pisau tidak bisa menajamkan dirinya sendiri. Demikian juga kita. Kita butuh persekutuan. Kita butuh komunitas. Kita butuh teman untuk bergaul. Kita butuh teman untuk teman untuk menikah, membangun rumah tangga. Teman untuk apa? Untuk melanjutkan keturunan. Karena Tuhan yang bilang beranak binaklah kamu, bertambah banyaklah kamu. Nah saudara, dan tidak akan bisa terjadi kalau laki-laki dengan laki-laki menikah. Sampai ayam tumbuh gigi tidak akan bisa beranak. Siapa yang pernah lihat ayam tumbuh gigi? Atau perempuan dengan perempuan. Saudara, semua itu adalah tipu muslihat iblis yang membuat manusia makin jauh daripada Tuhan dan berbuat dosa. Kenapa saya ke sana ya? Oke. Kita butuh orang lain.
Kita butuh komunitas. Katakan aku butuh komunitas. Yang isinya adalah sahabat-sahabat rohani. Mentor rohani ada di sana. Orang-orang yang akan mengingatkan kita, menegur kita, menasihati kita. Supaya kita tetap hidup dalam kebenaran. Ibrani pasal 10 ayat 24 berkata begini. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Saudara, jangan menghindari persekutuan. Kita butuh persekutuan supaya kita bisa bertumbuh. Katakan amin. Hadirilah persekutuan besar seperti ini, ibadah-ibadah. Tapi ini tidak cukup. Kita punya ibadah dalam komunitas yang lebih kecil, namanya family care. Keluarga yang saling memperhatikan, mempedulikan satu dengan yang lain. Saudara, gereja ini dengan jemaat yang lumayan cukup banyak, saya tidak mungkin sebagai gembala mengenal saudara satu demi satu. Tahu alamatnya di mana, nanti bisa tahu bahwa di sana ada jemaat yang susah, ada jemaat yang sakit, ada jemaat yang butuh didoakan. Tidak mungkin saya untuk bisa mempedulikan satu demi satu. Itu sebabnya kita punya yang namanya family care. Kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 10-12 orang atau kakak. Supaya lewat kelompok-kelompok kecil ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan anggotanya, itu segera tahu, ketua kelompoknya segera tahu dan bisa langsung menghubungi ke sekretariat dan akhirnya gereja bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Saudara, saya cuma mau menghimbau saudara. Sudah sekian lama kita punya family care. Tetapi belum tentu semua jemaat sudah terhimpun termasuk di dalam kelompok family care itu. Izinkan saya bertanya, berapa banyak orang yang sudah ber-FC kita sebut, sudah tergabung dalam family care? Boleh saya lihat tangan-tangan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saudara yang belum, saya menghimbau saudara, yuk carilah kelompok-kelompok family care yang terdekat dengan domisili saudara. Karena dengan di situ, saudara, Anda akan mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal. Katakan amin. Kalau engkau sakit, ada teman-teman satu persekutuan yang begitu tahu, langsung mendoakan saudara. Nah, saudara, katakan sama-sama, family care. A community, a small community yang caring, yang memperhatikan kita. Saudara, yang kedua, bicara tentang relationship. Kalau kita bicara tentang relationship atau hubungan yang sejati itu tidak selalu nyaman. Kenapa? Karena kadang-kadang semakin dekat kita, semakin mudah terjadi gesekan. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, kita merasa tidak nyaman. Kalau gitu aku tidak mau kawan sama dia lagi. Aku mau cari teman yang lain. Anda juga akan ketemu satu saat. Akan bergesek juga dengan dia. Dan Tuhan izinkan semuanya itu. Supaya apa? Supaya kita diasah. Kita makin tajam. Kita makin kalau pisau itu menjadi tumpul. Saudara, dia tidak bisa buat apa-apa. Persahabatan yang sejati. Bukan berarti kita hanya bersahabat untuk saling menyenangkan satu dengan yang lain. Tidak demikian. Tapi juga persahabatan itu dibutuhkan untuk saling menegur, untuk saling mengoreksi apabila ada seorang sahabat yang mulai tidak benar hidupnya. Amsal 27 ayat 6 berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Wow. Kita baca sama-sama ayat ini. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Oke, sampai situ aja dulu.
Kira-kira kalau orang di samping saudara, tempeleng saudara. Tas. Lalu dia bilang begini, sorry ya, aku mukul tadi maksudku baik loh. Anda bisa terima enggak? Enggak. Karena itu namanya kurang ajar. Tapi kalau engkau memukul dengan kasih, tentu saja bukan sembarang orang enggak buat apa-apa, Anda pukul. Itu namanya kejam. Nah saudara, Tuhan mau kita punya komunitas, kita punya partner, kita punya suami, kita punya istri, kita punya kawan-kawan untuk tujuan ini. Supaya yang satu akan saling mengingatkan yang lain. Sehingga kita semuanya terjaga hidup di dalam kekudusan. Yang ngerti katakan amin. Kadang Tuhan itu berbicara, menegur kita lewat teguran orang lain yang dekat dengan kita. Yaitu orang-orang yang mengasihi saudara. Yang ketiga saudara, kenapa harus ada perbedaan? Karena kita dipanggil untuk menajamkan orang lain. Bukan hanya menerima, kita dipertajam terus. Apa-apa kita ditegur, hati-hati, begini, hati-hati. Tapi kita sendiri berat mulut untuk menegur sahabat kita. Itu namanya orang yang mau cari aman. Tuhan tidak ciptakan kita dalam satu komunitas untuk saling cari aman. Tapi Dia ciptakan kita untuk saling mengamankan satu dengan yang lain. Saya ulangin. Tuhan menciptakan kita, menaruh kita dalam komunitas, dalam hubungan-hubungan. Bukan hanya untuk cari aman, tetapi untuk saling mengamankan satu dengan yang lain. Berapa banyak yang mengerti? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya mau tanya, kiri kanan saudara saling kenal enggak? Kiri kanan kenal ya? Kenal ya? Atau ada yang pas di sebelah kiri, sebelah kanan Anda enggak kenal? Kalau enggak kenal, kenalan dulu biar kau tahu namanya siapa. Lalu bilang begini, aku ditaruh Tuhan bersahabat dengan kamu atau menikah dengan engkau. Supaya aku bisa mengamankan hidupmu dan engkau juga mengamankan hidup saya. Amin. Itu dia. Yang keempat, memang besi menajamkan besi. Tapi hati-hati, ada besi yang salah. Tidak semua besi bisa menajamkan yang lain. Kalau besi itu berkarat, besi itu tidak akan bisa menajamkan sesamanya. Merusak iya, menjangkiti karat iya, menajamkan tidak akan bisa. Tidak semua besi sama. Itu sebabnya berhati-hati juga. Kita harus bergaul, kita harus berteman. Tetapi pilihlah teman, pilihlah komunitas yang dengan bijaksana. Pilihlah relasi yang sehat, yang setiap kali engkau bertemu, dia akan terus berbicara sesuatu yang menumbuhkan iman kita, memperkuat iman kita, bukan sebaliknya yang melemahkan iman kita. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sama-sama pergaulan, tetapi ada yang merusak, ada yang menajamkan. Saudara, kalau kita tidak hati-hati, Anda bergaul sembarangan. Katanya kan aku kan mesti gaul nih, aku mesti punya komunitas. Kalau engkau masuk dalam komunitas yang salah, Yesaya 30 ayat 1 bagian B berkata, kalau engkau jangan memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Saudara, kita bergaul, kita harus ada dalam satu komunitas, tapi perhatikan, kalau komunitas itu hanya komunitas yang setiap kali hari Minggu diajak golf. Golf dari pagi sampai malam. Ada ibadah malam, udah kecapean, enggak datang ibadah. Saudara, pergaulan seperti ini, Anda sedang berada dengan besi berkarat. Ingat baik, Tuhan cuma minta 2 jam dalam 1 minggu untuk beribadah, menyembah Tuhan. Tapi seringkali
sahabat kita, mengajak kita untuk hal-hal yang akan membuat kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu beribadah kepada Tuhan. Bermain golf tidak salah. Tapi kalau itu mencuri waktumu dengan Tuhan, mencuri waktunya waktu saudara terlalu banyak dengan pasangan hidup saudara, itu adalah besi berkarat yang satu saat nanti mereka akan mengajak engkau bukan hanya di lapangan golf, tapi di tempat-tempat yang lain, tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya. Dan itu yang tidak boleh. Hati-hati. Katakan hati-hati. Ya, Tuhan tidak mau kita hidup sendiri. Tuhan mau kita hidup dalam satu persekutuan. Tanggalkan kuk, kenakan jubah. Katakan sama-sama. Tanggalkan kuk, kenakan jubah. Nah, ini jadi sesuatu yang perlu kita cermati baik-baik. Bagaimana caranya kita menanggalkan kuk dan mengenakan jubah? Yang pertama, dengan cara mengampuni kesalahan orang lain. Katakan mengampuni kesalahan orang lain. Ketika Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib, setelah dia dihajar, dicambuk dengan cambuk berduri, dia harus memikul salib. Tangannya harus dipaku, kemudian diterpancang, tergantung di atas kayu salib. Dia menderita luar biasa. Dan penderitaan yang paling berat bukan ada di paku yang menancap dan mahkota duri. Karena Tuhan sudah prepare untuk itu semuanya. Tapi yang paling menyakiti adalah ketika dia melihat waktu dia tergantung di atas kayu salib. Orang-orang yang pernah mengalami mujizatnya, yang pernah dia tolong, orang-orang yang pernah dia kasih makan, orang-orang yang pernah dia sembuhkan dan sebagainya. Ada di antara orang-orang yang mengolok-olok dia, yang memfitnah dia. Saudara, fitnah itu, orang bilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu membuat sakit hati luar biasa. Dan saudara, sampai pada satu titik, penderitaan yang sangat berat, Tuhan Yesus memilih untuk mengenakan jubah kasih dan menanggalkan kuk yang menekan itu. Kapan waktu itu? Momen itu tiba ketika dia berseru, "Ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dengan kata lain, "Ya Aba, ya Bapa, aku gak marah sama mereka. Aku gak mau dendam sama mereka. Aku gak mau benci mereka. Aku memilih untuk tetap mengasihi orang-orang jahat ini. Sebab itu, ampunilah mereka." Saudara, dengan kalimat ini, saya percaya adalah kalimat yang telah mematahkan semua kuk penderitaannya. Semua tekanan dan beban itu. Dan akhirnya, sekalipun dia masih tergantung di atas kayu salib, dia tidak merasakan lagi sakitnya. Sebab yang paling menyakitkan adalah ketika orang-orang mengkhianati dia. Jadi caranya untuk menanggalkan kuk dan mengenakan jubah adalah dengan mengampuni kesalahan orang lain. Yang kedua, bagaimana kita bisa menanggalkan kuk dan mengenakan jubah? Saudara, yang kedua, kita harus tetap memperkatakan yang positif. Katakan berkata positif. Yudas adalah pengkhianat. Dia mengkhianati Yesus. Dia datang ke Taman Getsemani membawa tentara Romawi. Dan pada tentara itu, karena banyak tentara Romawi yang tidak kenal di antara murid-murid yang mana Yesus, yang mana murid-murid. Dia kasih kode, aku yang tahu persis yang mana Tuhan Yesus. Karena saya percaya di Taman Getsemani waktu itu mungkin cuma ada lilin kecil, wajah tidak terlalu jelas. Lalu dia bilang begini, nanti ya, siapa yang aku cium, dialah Yesus, tangkaplah. Yesus tahu itu.
Bagaimana saya tahu? Karena Alkitab berkata, sebelum perjamuan terakhir, waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sampai di kaki Yudas, Tuhan berkata, ada seorang yang akan mengkhianati itu, aku. Dan Yudas bilang, itu bukan aku Tuhan. Yesus bilang, kau sendiri sudah mengatakannya. Tuhan Yesus sudah tahu. Nah, pada waktu di Taman Getsemani, Yudas datang dan Yudas mencium Yesus. Maka saudara, ciuman itu adalah ciuman munafik. Saudara, dia bukan mencium karena dia mengasihi. Dia mencium karena dia mau menyerahkan Tuhan Yesus. Yang menarik di sini, di Matius pasal 26 ayat 10. Ketika Yudas mencium Yesus, Yesus berkata kepada Yudas, hai teman, halo bro. Bro, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Dia masih bilang, bro, teman. Sekalipun dia tahu bahwa Yudas datang untuk tujuan negatif, dia tetap memperkatakan, engkau adalah saudaraku, engkau adalah temanku, engkau adalah sahabatku. Saudara, Yesus tetap mengatakan yang positif, sekalipun ia tahu Yudas menciumnya dengan niat yang negatif. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kesalahan fatal yang dilakukan Yudas pun, Yesus selalu tetap mau mengambil hal yang positif. Pada momen itu, Yesus tidak melihat Yudas lagi sebagai muridnya. Tetapi dia melihat Yudas itu menjadi mitra dia. Yang telah membuka jalan untuk dia menyelesaikan tugasnya. Naik di atas kayu salib. Dia bilang, bro. Ungkapan hai teman bukan berarti dia membenarkan tindakan Yudas itu. Tidak. Tapi dia hanya mau mengingatkan kepada Yudas, Das, kita ini teman loh. Kita ini teman. Dia tidak berkata munafik kamu. Sekalipun dia tahu bahwa ciuman Yudas itu adalah ciuman munafik. Dia tidak expose yang negatif. Dia tidak berkata kurang ajar kamu Yudas. Karena ia tahu Yudas tidak pernah kurang diajar oleh Yesus sendiri. Tapi Yudas yang memilih menolak ajaran Yesus. Yesus tidak mengkritik kemunafikan ciuman Yudas. Tapi dia menegur Yudas dengan mengingatkan dia bahwa kita dulu adalah sahabat. Tentu saya yakin Tuhan Yesus masih punya harapan. Waktu katakan sahabat, Yudas bertobat. Iya ya. Dia ingat masa lalu, jalan 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus sebagai sahabat dan lain sebagainya. Tuhan Yesus ingin supaya dia ingat itu. Dan memang Yudas ingat. Yudas sadar akhirnya. Tapi dia memutuskan bukan untuk bertobat, tapi untuk gantung diri. Dan itulah akhir hidup Yudas. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, perbuatan negatif apapun yang saudara temanmu lakukan buat saudara, jangan banyak memperbincangkan kesalahan orang lain. Tapi mari tetap lihat mereka adalah sahabat. Mereka adalah mitra saudara. Yang ngerti katakan amin. Nah, ada banyak orang bilang begini. Tapi Pak, bagaimana kalau saya mengkritik seseorang? Tapi kritik saya itu adalah untuk membangun. Sudah pernah dengar istilah kritik membangun? Amin. Siapa yang setuju bahwa kritik itu membangun? Ada kritik yang membangun, ada kritik yang menghancurkan. Siapa yang percaya ada kritik yang membangun? Oke, ada beberapa tangan terangkat. Yang lain tidak berani angkat tangan, takut salah. Saya cuma mau bilang begini. Itu hanya sebuah istilah. Tetapi
Yang manusia butuhkan bukan kritikan, melainkan teguran. Sebab kritik selalu akan meninggalkan luka yang dalam di hati orang yang dikritik. Tetapi teguran akan membuat seseorang itu bangkit dan akhirnya menemukan jati dirinya. Kritik akan membuat seseorang itu patah semangat. Kok aku dikritik melulu ya? Aku enggak pernah ada yang salah. Kritik itu akan membuat seseorang itu sulit untuk menemukan potensi yang ada di dalam dirinya. Dan kritik itu bisa membuat seseorang menjadi putus asa. Maju kena, mundur kena. Apa-apa serba salah. Dan dia tidak akan berani lagi untuk melangkah maju. Tapi teguran. Teguran dan kritik. Kadang-kadang teguran itu keras. Lebih keras dari kritikan. Tapi teguran itu berisi nasihat, dorongan, semangat, topangan dan sebagainya. Saudara gini, saya ini pendeta. Istri saya sudah almarhum. Orang yang paling berani dan paling sering menegur saya adalah istri saya. Ketika ditegur, itu memang untuk menerima teguran itu satu teguran tidak mudah ya. Kadang-kadang saya marah juga. Apaan kamu tegur ini salah, ini salah. Dia selalu bilang begini, kamu tahu nggak? Nggak ada orang yang berani untuk menegur kamu seperti itu kecuali aku. Sehingga saya punya percaya diri. Kalaupun aku salah berkhotbah, sampai di rumah ada yang menegur. Kamu tadi khotbahmu kepanjangan. Jemaat sudah ngantuk, tahu nggak? Ini kan, benar kan? Karena kadang-kadang ya kalau khotbah lagi asik khotbah, take off, lupa landing. Begitu lihat jam sudah 11.30, mestinya khotbah sudah selesai, tapi saya belum selesai. Ini baru setengah putaran. Enggak. Bentar lagi selesai. Nah saudara, itu bedanya. Anda dan saya butuh teguran. Saudara, dulu seringkali selesai khotbah sampai di rumah, ada pikir-pikir, aku mau ditegur apa lagi nih ya? Dan saudara tahu nggak? Sekarang ini, saya kangen sekali mendengar dia tegur saya. Tapi saya tidak ada lagi orang yang tegur. Membuat saya seringkali akhirnya jadi ragu. Yang aku lakukan ini benar apa salah nggak sih? Dulu ada yang tegur, sekarang tidak ada yang tegur. Full timer, mana berani tegur saya? Jemaat, mana berani tegur saya? Saya bukan kehilangan seorang kritikus, tapi kehilangan seorang mentor. Dan itu membuat berat. Hidup ini jadi berat. Saya hari ini semalam tuh benar-benar tidak sedetik pun juga tidak tidur. Sampai alarm bunyi, saya mesti siap-siap khotbah mulai ibadah yang pertama. Kenapa? Saya gelisah, mutar kiri, mutar kanan. Begitu saya noleh ke kanan, yang saya lihat bantal kosong. Saya coba pejamkan mata, tiba-tiba muncul kerinduan yang sangat dalam. Aku tidak ada siapa-siapa lagi. Sebab tempat di mana dia seringkali menegur saya, kalau tidak di meja makan, di tempat tidur. Dan saya kehilangan. Saya berkata, Tuhan, kenapa ya? Lalu saya mulai merenungkan. Dan saya temukan bahwa saya ini bukan hanya sekedar secara fisik saya lemah, tapi secara jiwa saya sedang merasakan keletihan jiwa. Subuh saya tidak bisa tidur.
Saya doa, Tuhan, kenapa aku tidak bisa tidur ya? Tuhan ingatkan, jiwamu sedang letih. Iya ya. Kenapa saya bisa letih seperti ini? Tuhan ingatkan, karena dulu kamu punya pasangan yang sepadan. Kamu tidak pikul sendiri bebanmu, tapi ada orang di samping yang memikul bebanmu. Dulu waktu dia masih ada, seringkali engkau kurang menghargai bahu seorang wanita. Sehingga engkau tidak menganggap dia, engkau butuhkan. Sekarang baru nyahok lu. Saya bilang, iya Tuhan. Seandainya Tuhan bisa kirim dia balik. Tapi Tuhan tidak mungkin, itu tidak mungkin lagi. Nah saudara, itu dia. Dengan cepat, yang ketiga adalah menerima apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap diri kita sendiri. Sebab dalam segala hal Tuhan bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Yang keempat, berdamai dengan orang yang memusuhi kita. Ibrani 12 ayat 14-15 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, saya lompat saja, kalau enggak nanti enggak ada yang tegur saya, kamu kepanjangan lagi hari ini. Yang ketujuh, lompat yang ketujuh. Tuhan tidak memanggil kita untuk menghakimi seseorang. Tapi Dia memanggil kita untuk mengasihi semua orang. Saya ulangin. Kita katakan sama-sama. Aku tidak dipanggil untuk menghakimi seseorang. Tapi aku dipanggil untuk mengasihi semua orang. Aku dipanggil bukan untuk menyimpan kebencian. Aku dipanggil untuk menebar kasih sayang buat semua orang. Lakukan itu. Lakukan itu. Saudara. Nah, ini bagian terakhir. Janji terakhir ya. Biasanya save the best for the last. Yang terakhir ini mestinya sesuatu yang lebih semua juga baik tadi ya, tapi ini sesuatu yang penting untuk saudara perhatikan baik-baik. Yesaya pasal 32. Saya mau ajak saudara baca ayat 15 sampai dengan 17. Tapi kita baca dulu ayat yang ke-15. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai dicurahkannya kepada kita roh dari atas. Sampai kapan? Sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas. Titik 2. Lanjut. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang hidup, perasaanmu tuh seperti di padang gurun. Bukan karena engkau kekurangan, engkau secara materi engkau mungkin berkelimpahan. Tetapi ada kegersangan dalam hati saudara. Seperti di padang gurun. Firman Tuhan berkata, kalau hari ini engkau menerima curahan Roh Kudus, roh dari atas, maka seperti apapun perasaan saudara di padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Artinya sangat lebat, berkelimpahan. Berapa banyak yang menginginkan roh dari atas itu turun, kata saudara. Tinggi-tinggi. Oke, nah mari lihat ayat 16.
Di padang gurun sama-sama. 1, 2, 3. Di padang gurun, di mana? Di mana? Di padang gurun. Selalu akan berlaku keadilan. Ulangi. Di padang gurun selalu berlaku keadilan. Keadilan berarti ada di mana? Padang gurun. Keadilan ada di mana? Oke. Lanjut. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Kebenaran ada di mana? Oke. Mari lihat Matius pasal yang kelima. Ayat 38. Baca sama-sama. Kamu telah mendengar firman. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Adil apa enggak? Adil apa enggak? Adil. Berapa ya banyak yang ingin mendapatkan keadilan. Cuma beberapa orang nih. Yang lain tidak mau diperlakukan dengan adil. Berapa banyak yang inginkan keadilan. Oke. Dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu adil. Tapi Alkitab bilang, keadilan ada di mana? Siapa yang tadi angkat tangan mau keadilan? Tinggallah kau di padang gurun. Ayat 39 dari Matius 5. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Adil enggak tuh? Adil enggak? Sekalipun engkau berkata tidak benar, tapi tidak adil, tapi itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Mari saya mau saksi sedikit buat saudara. Tahun 2000 saya mulai melayani sebagai full timer itu tahun 98. Saya sudah melayani tapi jadi saya tinggalkan karir saya dan mulai menjadi pendeta sepenuh waktu itu umur 98. Nah, waktu itu jemaat masih sedikit dan Tuhan terus tambahkan dan semakin banyak jemaat saya makin membutuhkan banyak tenaga full timer untuk bisa melayani lebih efektif kepada jemaat. Nah, tentu saja untuk menjadi full timer itu membutuhkan kriteria tertentu. Tapi Batam pada waktu itu tidak seperti sekarang. Banyak orang yang luar biasa yang siap untuk melayani Tuhan. Dulu nggak ada. Yang ada adalah orang-orang sengsara. Jemaat kami mula-mula itu jemaat yang tidak ada yang namanya businessman. Semua itu adalah pekerja di muka kuning. Yang ya kita tahulah tidak mungkin mereka punya kemampuan untuk membantu saya khotbah atau mendoakan orang sakit. Nggak punya. Tapi saya butuh. Nah, di antara jemaat, banyak jemaat yang datang dari kampung halaman. Sampai di sini nganggur. Dan ketika nganggur mereka ketemu gereja ini. Mereka rajin datang ke gereja. Doa, menara doa. Ya, dan pokok doanya cuma satu. Tuhan aku cari kerja. Dan tidak jarang mereka datang. Pak, tolonglah Pak. Saya udah 3 bulan, sudah 6 bulan, sudah 1 tahun. Belum dapat pekerjaan, sudah lamar kiri kanan. Dan terus kamu tinggal di mana? Numpang di rumah keluarga. Udah enggak enak kali Pak. Dan saya coba lakukan apa yang bisa saya lakukan. Teman-teman yang saya kenal, manajer di pabrik-pabrik saya telepon, minta tolong. Dan ada beberapa yang mereka tolong. Tetapi
dari sekian banyak yang ditolong, ada beberapa orang yang tidak lulus masa percobaan. Dan orang itu, manajernya telepon saya begini, "Pak, minta maaf Pak, orangnya bukan cuma tidak bisa kerja, malah sebentar-bentar bolos kalau datang telat. Ya gimana saya pertanggungjawabkan sama bos? Karena dia jemaat kita di sini. Saya nggak bisa pertahankan. Minta maaf ya Pak ya. Ya sudah, kalau memang dia nggak bisa kerja, diberhentiin. Nah, waktu diberhentiin datanglah sama saya lagi. Pak, aku kok diberhentiin? Lah katanya kamu begini. Habis Pak, rumah saya jauh jadi datangnya telat. Lah, jadi kalau itu alasanmu, emang itu perusahaan milik nenekku sehingga aku bisa semena-mena begitu. Ya enggak bisa. Tapi Pak, gimana lah aku. Ya sudah, kamu bantu saya. Dan akhirnya mereka jadi full timer. Saya didik dari nol dan sebagainya. Dan puji Tuhan, jemaat terus bertambah, kita berkembang kemana-mana. Saya buka cabang di mana-mana. Dan waktu cabang itu sudah besar, ada yang sudah punya gedung, sudah punya semuanya, jemaatnya udah ratusan. Di setiap cabang itu saya mulai berpikir, saya butuh menunjuk seorang gembala di sana. Nah, ada 5 orang. Saya kemudian angkat jadi gembala dan tempatkan mereka mengembalakan jemaat itu. Waktu itu semua sudah ready. Tidak lama kemudian, sekitar 2 tahun setelah itu, pasnya tahun 2009 Desember tanggal 31, 5 di antara mereka itu ada banyak yang saya buka ya, tapi 5 di antara mereka itu datang sama saya, maksa ketemu saya. Oke, begitu saya ketemu, mereka bilang satu suara, mereka bilang gini, Pak, masuk tahun 2010, Bapak jangan coba-coba lagi injak gereja kami. Kami menyatakan pisah dengan Bapak. Dan jangan sekali-kali menyentuh aset yang ada di sana. Itu milik jemaat kami. Saudara, kalau dengar seperti itu, saudara shock enggak? Saya bilang, hei, aku enggak salah dengar. Saya enggak pernah ngajar kalian untuk menjadi perampok kayak gini. Saya marah, betul-betul marah. Iya Pak, itu kan milik jemaat, bukan milik Bapak. Loh, jemaat mana yang punya? Jemaat induk sini. Karena jemaat induk sini yang beli dan yang bangun itu. Kamu di sana sudah tinggal tahu masak, tahu masuk, dan semuanya sudah beres. Enggak, pokoknya enggak mau. Saya cuma pejamkan mata. Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Apa yang aku harus lakukan? Saya bingung, saudara. Akhirnya saya cuma dengar satu suara. Barang siapa menampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Kalau dia menginginkan jubahmu, berikan juga bajumu kepadanya. Loh, maksudnya Tuhan, ya udah, mereka mengingini itu, berikan aja. Saya pikir Tuhan enak kali ya firman Tuhan ini ngomongnya. Gimana caranya? Tapi saya memilih untuk melakukan kebenaran, bukan untuk mencari keadilan. Secara yuridis mereka pasti salah. Tapi saya memilih untuk melakukan kebenaran. Saya bilang begini, oke, kalian kepingin itu? Bukan kepingin Pak, itu hak kami. Oh, nenekmu yang kasih hak itu. Kamu udah bikin apa-apa, tahu masuk semua udah beres dalam hati, tapi enggak keluar. Tapi dalam hati, enggak keluar. Dalam hati, enggak keluar. Saya bilang kalau gitu gini, kasih saya waktu. Supaya saya bisa urut, saya akan hibahkan itu sama kamu. Jangan ngomong sama jemaat. Nanti jemaatmu tahu, mereka kemudian justru akan menilai kamu pendeta perampok. Jadi beri saya waktu. Please, saya akan hibah sama kalian. Karena semua nama kita ada sertifikat. Dan akhirnya mereka bilang begini. Saya bilang minta waktu, saya tidak tahu berapa lama ngurus hibah itu. Tapi paling tidak 2 sampai
2 minggu sampai 1 bulan lah. Saya nggak tahu, Bu Nini yang tahu berapa lama urus itu ya. Saudara, akhirnya mereka bilang ini, oke Pak, kalau gitu deal, kami setuju. Kami beri waktu Bapak 2 minggu. Saya bilang oke, saya akan usahakan. Habis itu mereka peluk saya. Oke Pak, pokoknya janji ya 2 minggu. Saya bilang janji ya, jangan jemaat tahu. Nanti kamu sendiri yang akan rugi. Itu sekitar hari Rabu, Selasa atau Rabu. Hari Minggunya lagi ibadah raya. Mereka umumkan rame-rame di 5 cabang itu. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi dengan Tapga. Pak Hani tidak bisa datang ke sini lagi. Siapa yang setuju ikut kami berdiri di sebelah kiri. Yang mau ikut Pak Hani berdiri di sebelah kanan. Saudara, jemaat split. Lebih banyak yang ingin kembali. Karena mereka memang langsung datang sama saya. Mereka bilang kami tidak mau digembalakan oleh perampok. Kami cari gembala. Nah, jadi tolong Pak. Carikan tempat yang lain. Biar kita masih tetap ada di bawah pembinaan pengembalaan Bapak. Nah, saudara, sekarang masalah terjadi. Saya pikir-pikir, waktu itu saya telepon Pak Niko, dia lagi di Amerika. Pak, ada kasus begini. Dia jawabnya sederhana, sama kayak yang saya dapat. Kalau mereka kepingin, Pak Hani kasih aja. Nggak akan tutup Tapga itu, nggak akan rugi Tapga itu. Kasih saja. Saudara, dengan berat hati, saya kasih. Dengan berat hati, saya kasih. Dengan berat hati, saya kasih. Tapi kata kasih bukan berarti hibah. Saya izinkanlah mereka itu pakai. Nah, diam-diam saya uji coba. Saya perkarakan ke pengadilan. Ada teman-teman bilang, Pak itu pidana Pak. Jangan pidana, nanti mereka masuk penjara. Saya perdatakan. Masuklah ke pengadilan. Waktu di pengadilan saya dipanggil, saya bawa semua bukti mulai sertifikat asli dan semua bukti-bukti nota-nota pembangunan, biaya pembangunan itu saya bawa semua yang saya tunjukkan. Ini bukti kepemilikan saya Pak. Mereka tidak bawa satu helai apapun juga sebagai bukti bahwa itu milik mereka. Tapi saya sudah dengar bahwa di belakang mereka ada yang backup. Ada pejabat yang backup katanya, yang teman dekat dengan hakim yang menangani perkara ini. Saya di backup siapa? Di backup cuma Roh Kudus yang backup saya. Nah, saya begitu pede karena saya punya banyak bukti, saya pasti menang. Tiba-tiba keputusan ketok palu, saya kalah. Sakitnya tuh di sini. Saya dinyatakan kalah. Dasarnya apa kok saya dinyatakan kalah? Tuhan, mereka punya backing manusia. Aku kan punya backing Engkau sendiri Tuhan. Kenapa kok kalah? Tuhan bilang begini, katanya kamu pilih kebenaran. Tapi ternyata kamu masih mencari keadilan di dunia ini. Makanya sakitnya di sini. Tetap engkau hidup di tengah-tengah padang gurun. Mau ke kebun buah-buahan enggak? Mau Tuhan. Saya lupakan. Dan saya mulai dengan yang baru di sana. Tahu enggak saudara? Salah satu cabang saya yang saya buka karena beberapa orang dari salah satu cabang yang ada daerah Batu Aji itu. Itu sekarang jemaatnya lebih banyak dari jemaat Tapga. Mereka sudah punya gedung sendiri. Gedungnya lebih indah dari gedung Tapga. Bagaimana dengan mereka? Saya cuma dengar-dengar saja. Bahwa gerejanya hidup enggan mati tak sudi. Bukan berarti saya senang. Saya sedih. Karena saya berharap
mestinya mereka sadar dan kembali kepada Bapaknya supaya mereka itu bisa diberkati. Saudara, bagaimana dengan benefit yang Tuhan bilang? Padang gurun itu akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan karena begitu lebatnya. Saudara, hanya beberapa tahun setelah saya lepaskan, mereka ambil seperti itu. Tuhan kasih tanah dan gedung yang ada di sebelah ini sekarang jadi sekolah. Kalau saja saya bertahan banding. Atau kalau saja saya menang di pengadilan, maka saya hanya akan memiliki tanah yang kecil-kecil. Saya tidak akan pernah Tuhan berikan sesuatu yang lebih besar. Itu sebabnya, saudara. Saya tidak bicara tentang teori, tapi saya menyampaikan sebuah kesaksian. Pilihlah kebenaran. Bukan berarti kita tidak boleh ke pengadilan, bukan. Secara umum sih orang tahu bahwa tempat yang paling banyak ketidakadilan itu bukan di pasar, tapi di pengadilan. Betul nggak? Itu yang paling banyak ketidakadilan di sana. Kalau engkau terus mencari keadilan, apa-apa, engkau menuntut keadilan, engkau akan hidup di padang gurun. Pilihlah kebun buah-buahan. Mari kita lihat ayat terakhir dari Yesaya pasal 32 tadi. Ayat yang ke-17 sekarang. Kita baca sama-sama. Ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman. Sampai kapan? Selama-lamanya. Amin. Jadi apapun yang terjadi pada saudara, berhenti menuntut keadilan dari dunia ini. Engkau akan menjadi justru hidup tidak tenang, tidak ada damai sejahtera, dan tidak ada ketentraman dalam hidup saudara. Saya tidak tahu berapa banyak yang datang. Engkau datang, wajah saudara fine-fine saja. Tapi mungkin di dalam hati saudara, dalam jiwa saudara, engkau sedang membawa beban kuk yang begitu menindih. Karena masalah demi masalah yang saudara hadapi. Hari ini firman Tuhan katakan, sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas. Sampai engkau menerima Roh Kudus turun lagi ke atasmu. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pejamkan mata saudara. Saya tidak tahu kuk apa yang sedang menindih hidupmu saat ini. Yang tahu adalah saudara sendiri. Tapi izinkan saya untuk bertanya kepada saudara. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau mau beralih dari padang gurun dan masuk ke dalam kebun buah-buahan. Kalau Anda itu orangnya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa. Saya hanya ingin berdoa supaya roh yang dari atas itu sekali lagi turun ke atas saudara. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Saudara yang angkat tangan boleh bangkit berdiri. Angkat kedua tangan saudara. Oria makarala bashanda makerebe shante. Tuhan, Engkau tahu kuk apa yang sedang menekan hidup mereka. Yang sedang menekan perasaan mereka. Yang sedang menekan hati mereka, Tuhan. Tapi Engkau lihat mereka yang jujur berdiri dan mau berkata, Tuhan, aku ada di padang gurun. Aku mau keluar dari padang gurun. Aku mau beralih ke kebun buah-buahan. Yang berbicara tentang kelimpahan damai sejahtera. Kelimpahan ketentraman. Kelimpahan kesuksesan. Maka aku minta di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus sesuai dengan janji-Mu.
Bahwa kalau Roh Kudus dicurahkan atas mereka, maka roh itulah yang akan membawa mereka beralih, membuat hidup mereka berubah, membuat mereka boleh menikmati keindahan hidup ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Buka hatimu dan terimalah. Oh Roh yang dari atas, tercurahlah. Ini mekerebe sande. Iya nalaba shikara laba sande. Izinkan Roh Kudus itu masuk sampai dalam, memenuhi hati dan pikiranmu, tubuh, roh dan jiwamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Padang gurun sekarang ada di belakang. Kebun buah-buahan ada di depan. Dan bersama dengan Roh Kudus, engkau akan dituntun. Dan mulai hari ini hidupmu akan berubah. Masalah boleh tetap ada, tapi masalah selalu di belakang. Masalah akan selalu ada, tapi masalah itu bukan masalahku, tapi masalah itu adalah masalahnya Tuhan sendiri. Karena hari ini mereka mengambil keputusan untuk hidup melakukan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan perjamuan kudus. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Karena begitu besar kasih Yesus akan saudara dan saya. Sehingga dia telah menyerahkan tubuhnya. Dicabik-cabik, dipecah-pecahkan. Karena saudara dan saya. Supaya oleh kuasa bilur Yesus, hidupmu yang terpecah. Bisnismu yang terpecah. Damai sejahteramu yang terpecah, kesehatanmu yang terpecah, rumah tanggamu yang retak, akan mengalami mujizat kuasa bilur Yesus, menyembuhkan dan memulihkan saudara. Percayakah saudara akan hal itu? Terimalah mujizatmu dan makanlah roti ini dalam nama Yesus. Mari angkat cawan. Demikian juga dengan cawan ini. Yesus berkata, inilah darahku yang aku serahkan tertumpah untuk kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan Yesus. Yang telah mencurahkan darahnya memeteraikan saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Memeteraikan engkau sebagai orang pilihan Allah. Dia juga akan memeteraikan janjinya. Kebun buah-buahan terjadi dalam hidupmu. Percayakah saudara akan hal itu?
Minumlah dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Angkat kedua tangan saudara. Bilangan 6 ayat 22 berkata, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakan kepada mereka, Yiviriha Adonai vi Yismeriha Yair Adonai Panaveleha Vihuneha Isa Adonai Panaveleha Veyasim lecha Shalom. Amen. 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 Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Yang diberkati Tuhan, sambut berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.